dapat mendampingi saya. Nah, kemudian saya sudah juga mendapatkan surat audiensi yang saya terima untuk pertemuan pada hari ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, ada perwakilan dari teman-teman sekalian dari 9 serikat pekerja untuk memaparkan secara singkat supaya lebih jelas daripada yang tersurat untuk kita bisa lebih memahami kondisi yang dialami oleh teman-teman sekalian. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pimpinan. Pada pagi ini perkenalkan, saya Lili Pujati, saya Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Kebetulan saya salah satu driver online. Mohon izin, pada mempersingkat waktu pada Juni 2025, 2024 ada pertemuan di ILO Jenewa membahas tentang perlindungan pekerja platform, dan Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah melakukan menyetujui dan mengkonvensi untuk perlindungan pekerja platform istilahnya. Terus kedua, tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih mungkin yang belum kami sampaikan secara terbuka kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto terkait pemberian THR kepada kawan-kawan driver ojol yang memang belum semuanya mendapatkan, tapi itu adalah langkah maju dari pemerintah saat ini. THR bonus hari raya. Tadinya kita mintanya tunjangan hari raya, tapi karena memang belum ada regulasinya, sehingga kita mendapatkan bantuan hari raya. Dan itu sudah mewakili dari kepedulian pemerintah. Nah, selain itu juga kami dari beberapa perwakilan serikat memang mengusulkan untuk supaya Bapak Presiden membuat perpres terkait perlindungan pekerja transportasi online atau pekerja platform. Nah, kami berharap sambil menunggu undang-undang yang sedang digodok, ada langkah maju dari Bapak Presiden untuk memberikan nilai kenyamanan bagi kami, supaya kami juga mendapatkan hak-hak kami sebagai driver. Karena selama ini, kami ini driver ini tidak pernah mendapatkan hak apapun, seperti jaminan sosial. BPJS kami bayar sendiri, bahkan ketika BPJS jaminan kecelakaan kerja, itu pun diberikan apabila kami sedang online atau sedang membawa penumpang. Apabila kami tidak sedang menunggu penumpang di halte ataupun di jalanan kecelakaan, kami tidak mendapatkan santunan. Nah, kami sangat berharap kepada Bapak Presiden lewat Bapak Dasko dan bapak-bapak yang lainnya untuk menyampaikan bahwa saat ini kami memang butuh sekali payung hukum. Nah, dengan adanya payung hukum itu yang secara pasti kami akan akan mengakomodir hak-hak kami. Contohnya kayak jaminan sosial, dan juga kawan-kawan driver kami juga mewakili kawan-kawan driver perempuan yang tidak semuanya bisa hadir. Karena banyak kawan-kawan driver perempuan yang mengalami pelecehan seksual, intimidasi di jalanan, itu tidak mendapatkan jaminan perlindungan. Nah, untuk sementara mungkin saya sampaikan itu, mungkin nanti kawan-kawan dari serikat yang lain yang juga akan menyampaikan usulan-usulan kepada Bapak. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Ada yang lain untuk menambahkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang berharga. Saya Budiman dari Serikat Pengemudi Daring. Memperkuat apa yang disampaikan oleh Bu Lili, pemerintahan Prabowo ini sudah memberikan luar biasa BHR yang kemarin. Dan hari ini driver itu tidak terlindungi dengan baik, hanya berupa pilihan.
untuk jaminan sosial. Nah, pilihan ini bagi kami cukup memberikan suatu sangat berat ya untuk memperoleh jaminan sosial. Contoh jaminan tadi tenaga kerja, kecelakaan dan lain sebagainya. Mumpung momen ini momen yang sangat baik ya. Kebaikan pada saat pemberian BHR dan sekarang payung hukum yang memang kami butuhkan. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Bu Lili kami memperkuat, ada payung hukum yang cepat karena saat ini kami di jalanan ini penuh tidak terlindungi dengan hak-hak sosial dan jaminan sosialnya. Saya kira Perpres yang disampaikan oleh Bu Lili ini cukup menjadi solusi bagi kami di tengah kekosongan payung hukum yang kami anggap ini belum memadai bagi driver online. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagong Nugroho, perwakilan dari Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia. Saya mau menambahkan satu Pak ya, bahwa teman-teman ini kemitraan ini yang diklaim oleh aplikator yang katanya mesejahterakan driver, bukti nyatanya Pak, pendapatan teman-teman itu dapat hari ini habis dari ini. Teman-teman itu rata-rata kena penjual semua gara-gara efek kemitraan. Makanya kami dari Sepeda Indonesia mengusulkan segera bentuk Perpres bahwa ngakuin ojol sebagai pekerja agar semua hak-hak teman-teman bisa langsung diakomodir di situ. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agus Ambon dari Serikat Pekerja Bersatu Maluku Nusantara. Tadi untuk melengkapi bahwa Pilpres itu harus segera dikeluarkan peraturan Presiden untuk mendukung kami dalam ya segi hukum, kesejahteraan dan segala macam, itu sangat penting. Dan kami berterima kasih juga kepada Pak Adrian sebagai Ketua Aspirasi Masyarakat yang kemarin menerima teman-teman agar ini menjadi masukan dalam undang-undang nanti dibahas tentang ojek online ini. Kami berharap bahwa anggota Dewan yang terhormat, Pak Ketua dan teman-teman sekalian dapat memberikan payung hukum kepada kami, memperkuat Pilpres sehingga tahun depan teman-teman sudah bisa mendapatkan hak-haknya yang hanya dijanjikan segala macam, sudah bisa mendapat hak dan punya payung hukum gitu loh. Ya Pak, terima kasih. Ada lagi? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio dari Perkumpulan Armada Sewa Indonesia. Pertama-tama yang mau saya sampaikan, saya perwakilan dari roda 4 Pak, di mana di roda 4 ini sebenarnya secara umum sudah dibuatkan PM 118, di mana dalam regulasi tersebut kawan-kawan juga sudah cukup antusias dalam merespon apa yang menjadi problem di awal roda 4, yaitu payung hukum. Tetapi dilemanya Pak, dan kebetulan saya juga salah satu yang ikut terlibat dalam perumusan PM 118 yang dulu dibuatkan oleh Kementerian Perhubungan yang disebut dengan Tim 9. Sampai saya juga menjadi perwakilan ke beberapa daerah untuk mengedukasi PM 118 fungsinya itu seperti apa. Tapi cukup miris Pak, ternyata implementasinya nggak ada. Sedangkan kawan-kawan sudah cukup banyak juga mengeluarkan biaya. Karena di dalam PM 118 itu kita harus mengajukan izin melalui BPTJ kalau di Jakarta Bu, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Dan itu bukan biaya murah. Satu unit itu dengan menghabiskan biaya 100.000. Yang dimana di dalam PM 118 itu harapan kami ada perubahan. Ternyata setelah teman-teman melakukan pengurusan izin dan segala macam, implementasinya nggak jelas sampai detik ini, gitu loh. Dan juga banyak beberapa hal yang mungkin juga bisa saya sampaikan karena banyak juga oknum-oknum yang bermain untuk menyalahgunakan regulasi ini. Saya sadar bahwasannya regulasi PM 118 ini memang belum sempurna, tetapi setidaknya ini menjadi dasar awal untuk payung hukumnya roda 4. Tetapi kenyataannya setelah payung hukum itu sudah ada,
implementasinya nggak jelas. Kembali lagi kita sebagai mitra aplikasi menjadi sapi perahnya, Pak. Jadi harapan saya ada kejelasan berkaitan dengan nasib-nasib teman-teman baik R2 dan R4 untuk kedepannya seperti apa, payung hukumnya seperti apa, dan realisasi dan implementasinya di lapangan juga seperti apa. Jangan cuman ada regulasinya, tapi penerapannya nggak ada. Itu juga menurut saya pepesan kosong gitu loh. Buat apa regulasi dibuat, tapi kenyataannya fungsinya juga nggak jelas gitu loh. Kita ini berjuang dari 2016 sampai akhir, udah sambil hampir 10 tahun, belum ada impact buat kita dari sisi positifnya. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Di sini mungkin tadi teman-teman sudah menjelaskan. Oh ya, maaf. Perkenalkan, nama saya Herman Hermawan. Saya dari Serikat Platform Daring SPPD. Di sini saya hanya ingin menambahkan dari apa yang sudah ditambahkan dari teman-teman tadi yang sudah dipaparkan, agar senantiasa tolong pimpinan nanti pada saat bikin draft undang-undang atau apa gitu kan, dilibatkanlah untuk pemerintah daerah, karena selama ini di daerah ya maaf gitu kan, paper online berapa kita nggak tahu jumlahnya Pak gitu. Nah kalau di pemerintah daerah dilibatkan, otomatis dia kan masyarakat dia berapa, pekerja berapa, kebutuhan kita berapa, jangan sampai terulang kembali nanti kita bentrok lagi sama angkot yang lain. Kasihan yang di daerah-daerah, kita selalu bentrok gitu. Agar senantiasa tolong ditata pemerintah daerah nanti dilibatkan di situ Pak. Itu aja sih Pak, karena selama ini ya itu yang sering terjadi gitu Pak. Belum lama kan di Sukabumi gitu Pak. Saya yakin di Jakarta sendiri nih, driver online baik ojol maupun roda 4 nggak ada yang tahu Pak jumlahnya berapa, sehingga teman-teman ya sekarang ada bahasanya anyep apa gitu kan, banyak nunggu karena driver terlalu numpuk, dia nerima semua gitu, penumpang itu aja, belum ditambah angkutan umum. Jadi kita agar bisa sejalan lah dengan teman-teman dengan ojek pangkalan atau apa, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oke, 2 lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan, nama kami Iwan Setiawan dari Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia. Kami di sini meminta kepada pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera membuat Kepres peraturan tentang ojol, karena tanpa kami mempunyai dasar payung hukum yang kuat, kami akan selalu dipermainkan dengan sistem aplikator yang selama ini sangat menindas para driver ojol. Jadi kami bersepakat kepada semua kawan-kawan serikat untuk meminta kepada Presiden Prabowo untuk membuat Kepres tentang payung hukum ojol agar nasib para ojol di kemudian hari bisa sejahtera. Saya rasa itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir. Ya. Ya, selamat pagi, selamat siang, menjelang siang. Saya ada Sagu Agustinus dari Serikat Pekerja Transportasi berbasis aplikasi. Jadi sebenarnya ya ini sudah era global ya Pak ya. Gitu. Artinya kan memang perusahaan transportasi ini secara de facto ya ini kan bisnisnya data Pak. Ini bisnisnya mereka data. Kami itu sudah dari 3 tahun yang lalu sudah berkoordinasi sampai ya ke Ikatan Akuntansi, Pak. Kenapa? Perusahaan teknologi ini, ya, mereka itu tujuan akhirnya adalah melakukan anarkisme di pasar bebas. Itu tujuan akhirnya. Jadi mungkin teman-teman di legislatif maupun di eksekutif harus paham ini.
Apa yang perlu dilakukan? Yang paling penting adalah definisi data, Pak. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena data ini sekarang sudah merupakan komoditi yang dikonsumsi oleh publik dan sangat menentukan dalam perdagangan internasional di era global. Itu yang kita perlukan. Kalau sampai definisi data dari segi ekonomi, terutama ekonomi pertahanan dan pertahanan ekonomi ini tidak dilakukan, ini masalah nggak akan selesai. Ini masalahnya sangat banyak. Ada hak kekayaan intelektual, gitu. Kami sangat berupaya, sangat berharap ya, negara itu bisa melakukan lobby-lobby secara global, Pak. Kemarin kita sudah fight untuk di ILO. Mungkin negara bisa fight untuk di forum-forum internasional lainnya, terutama Ikatan Akuntansi Indonesia dan hak kekayaan intelektual tuh. Jadi ini yang perlu dilakukan. Kalau enggak, kecot, Pak. Kecot. Ini sudah sampai kepada titik psikis dalam pertahanan negara. Potongan aplikasi ini nggak main-main, Pak. Kami ini dipaksa kerja 15 jam, Pak. Bayangin 15 jam itu. Hah? Bahkan 16 ya. Dengan 16 jam per hari, bagaimana orang bisa mengatasi kemiskinan itu, tujuan SDGs itu nggak akan tercapai, Pak. Jadi kami sangat berharap itu, terutama di Senayan ini, legislatif ini ya, bisa membawa suara kami dan sudah mengarah kepada isu-isu global. Kalau nggak susah, Pak. Susah. Ini perusahaan ini kan ibaratnya kami sudah dari 3 tahun yang lalu, ini binatang apa sih sebenarnya perusahaan ini? Perusahaan transportasi kan jelas bukan. Itu kan masalahnya. Faktanya mereka bisnisnya data. Tujuannya apa? Anarkisme, Pak. Ini tujuannya anarkisme di pasar bebas. Dengan memanfaatkan kami ini sebagai tukang kumpulin data. Kami diperkosa aset kami, Pak. Yang mati banyak. 2017-2018, sebulan sekali rata-rata ada driver itu roda 4 tuh meninggal di dalam mobil. Kenapa? Kelelahan pada Dasko. Jadi kami sangat berharap ya, bukan hanya di Komisi 5, terutama di Komisi 1. Ini ekonomi pertahanan dan pertahanan ekonomi, Pak. Ini definisi data harus dibuat segera. Urgent ini. Karena ini sudah tahap psikis. Ini sudah pada tahap psikis, Pak. Telah terjadi depresi kolektif, Pak. Akun itu sekitar 77 juta, Pak. 7 juta atau 9 juta, Pak. Hampir 9 juta. Sepertiganya itu sarjana, Pak Dasko. Sarjana itu. Kondisi demikian bagaimana? Selama ini kan tempat nampung kami cuma ke Kemenlu. Saya sudah berapa kali ketemu dengan mereka aja bingung. Saya 3 tahun yang lalu tuh ke BKPM, waktu zamannya Bahlil. Saya minta, dikata nih penyertaan modal kami bagaimana? Nggak ada jawaban sampai sekarang. Sampai sekarang. Di KPPU kami mentok, Pak, karena ada pasal itu yang menyampingkan hak kekayaan intelektual. Jadi negara harus segera membuat definisi data. Kalau tidak, kecot, Pak, ini negara. Bisa bubar, mohon maaf, saya ngomong. Sudah, saya rasa dari saya itu saja. Oke, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam satu aspal dan salam hormat kepada pimpinan dan juga anggota dewan yang hadir pada acara audiensi hari ini. Perkenalkan, saya Yudi, mewakili Federasi Serikat Pekerja Pengemudi Online Bersatu. Dari kami mengharapkan dan juga merindukan tentang potongan, Pak.
potongan 10% yang waktu lalu sudah sangat viral, ini juga belum ada keputusan ataupun respon dari Kemenhub sendiri belum ada, Pak, potongan 10%. Dan ini saya pikir kami sudah mengkaji, berdiskusi, untuk potongan 10% ini sebenarnya direalisasikan hanya merubah KP yang ada saat ini, Pak. KP 67 tahun 2022 dan 1001 tahun 2022. Analisis itu sudah cukup untuk ditentukan potongan 10% tersebut. Belum lagi tentang pengelolaan 5% yang bisa 1001 dibunyikan, wajib melaporkan dari pihak aplikator kepada Kemenhub pengelolaannya 5%. 5% itu untuk menunjang kesejahteraan kami, Pak, pengemudi online. Kemudian, syarat 10% bisa didorong dari Bapak Ibu legislatif bisa masuk ke dalam undang-undang yang jika memang sedang diproses. Kemudian, jaminan argo, jaminan sosial. Jaminan argo ini yang kami maksud jaminan argo adalah ini kami sedang membuat tulisan-tulisan atau tuntutan aspirasi kami. Jaminan argo ini maksudnya kita meminta bahwa pembayaran kita dihitung dari berdasarkan UMP atau UMK. Dan di situ ada pekerjaan batas jam kerja standar 8 jam, Pak. Jadi selama 8 jam kami harus bekerja dan itu dibayarkan minimal kalau kami simulasikan 5,3 UMP DKI itu rencana ketemu 241. Ini simulasi ya, Pak, ya. 241 selama 8 jam. Jadi ketika kami online selama 8 jam itu kami sudah jelas ada kepastian mendapatkan 241.000 tersebut. Namun jika 8 jam kami hanya mendapatkan 180 misalkan, artinya pihak perusahaan aplikasi harus memberikan kekurangan dari 241 tersebut. Itu yang kami maksud. Kemudian jika 8 jam kerja sudah memenuhi ketentuan itu, kami masih bisa bekerja kembali sesuai peraturan yang ada. Dan peraturan-peraturan juga kami harap bisa dilibatkan melalui kerjasama antara perwakilan kumpulan komunitas atau serikat dari kami pada perusahaan aplikasi. Kemudian yang berikutnya tentang delegasi tata kelola juga. Nah, ini kan fokusnya hanya di pemerintah pusat. Jadi kami khusus R2 ya. Kalau R2 kan sudah ada delegasi ke pemerintah daerah. Kami R2 itu belum ada delegasi tata kelola ke pemerintah daerah, Pak. Jadi wewenangnya fokus masih sentral di pusat. Seperti itu, Pak. Dan kami juga mendalami sebetulnya PAD dari pemerintah daerah juga itu nggak ada. Kontribusi dari perusahaan aplikasi di daerah-daerah itu nggak ada, Pak. Itu. Dan rekan-rekan kami juga di sana kalau ada kritis, ada aspirasi, mentah, Pak. Dialog di sana di pemerintah daerah itu mentah. Karena mereka menjawabnya kami tidak ada wewenang. Bukan wewenang kami. Itu juga hal penting untuk penegasan tata kelola. Kemudian yang hapus acing dan seterusnya itu saya pikir saya lewati. Dan saya mengikuti pada saat Komisi 5 itu ada RDP dengan Kemenhub yang pada saat itu diwakili Pak Wamun ya. Itu kan ada kesimpulan Pak bahwa Komisi 5 itu mewajibkan Kemenhub itu untuk segera menyelesaikan masalah-masalah ojek online ini. Saya perhatikan sampai hari ini tidak ada pembahasan berikutnya lagi. Mungkin bisa direview untuk RDPU pada saat itu antara Komisi 5 dengan Kemenhub, gitu Pak. Dan yang lainnya tentang kekosongan regulasi juga di barang dan makanan. Kalau kami meminati untuk angkut penumpang itu masih oke, Pak, masih sesuai kan untuk peraturan sesuai berdasarkan KP 67 itu yang ada PBB, PBA dan minimal itu masih sesuai. Hanya saja jasa aplikasi itu yang menjadi celah bagi perusahaan aplikasi yang haknya perusahaan aplikasi 100% tidak di-share ke kami. Saya sebut savingnya lah. Udah mengamankan dulu, sisanya baru dibagi ke kami 80-20%-nya. Untuk pengantaran barang dan makanan itu yang lagi kosong dan celahnya bagi perusahaan aplikasi kami mengamati di situ, Pak.
habiskan tenaga kami, keringat kami, aset kami, kendaraan, itu habis di situ Pak. Sehingga penghasilan kami tidak bisa maksimal. Semua tarif Argo dipermainkan di situ, jimitnya di situ Pak. Program ini, program itu, aceng, hub, slot, dan seterusnya. Kalau Bapak mau mendalami, bisa Bapak order mungkin melalui staff-staff Bapak, order, ngobrol sama driver, perhatikan di situ sangat mudah Pak mencari buktinya di situ. Itu Pak. Dan yang terakhir, saat juga RPPU antara kami di online kan Komisi 5, Pak Lazarus itu mengatakan bahwa akan ada dibuat undang-undang transportasi online khusus. Dan juga Bung Adam juga menyampaikan Pak Dasko sudah sempat komunikasi, memperhatikan juga. Terima kasih Pak Dasko yang ada empati ke kami. Itu kami harap juga bisa berjalan segera Pak, undang-undang khusus itu. Kita juga tidak mendapatkan informasi ya. Sudah sampai mana, apa kesulitannya. Dan kami pikir bisa mulai jangka pendek dulu nih Pak, pokoknya 10% juga. Jaminan sosial juga itu kami harap perusahaan aplikasi yang membayarkan BPJS kita Pak. Itu aja sih yang jangka pendek kami harapkan, itu dulu yang dikejar Pak. Baik, saya rasa dari kami SPPOB itu saja. Terima kasih. Mengambil ada yang kurang tepat, penyampaian saya tahu kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sumi Dasko, Bapak Saan Mustafa, dan Bapak Cucun. Terima kasih atas kepeduliannya pada sahabat-sahabat kami. Saya Rike Diah Pitaloka, mungkin hari ini saya sebagai salah satu Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja, di mana mereka adalah bagian dari jaring perjuangan kami, Pak. Dan kebetulan kalau di DPR saya sebagai anggota Satgas Perlindungan Pekerja Indonesia yang langsung dipimpin oleh Pak Sumi Dasko. Mungkin teman-teman kita beri aplaus untuk pimpinan-pimpinan yang meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Dan kami ingin memperkenalkan yel-yel kami. Ojol Indonesia, salam satu as. Enggak semangat. Ojol Indonesia. Ya, terima kasih. Jadi mungkin teman-teman di Komisi 5, Pak, kami tahu sudah memperjuangkan luar biasa begitu. Tapi proses panjang dan tadi beberapa teman sudah menyampaikan beberapa hal penting. Ada kekosongan hukum begitu, kalau diperkenankan apakah memungkinkan ada semacam perpres, dan di dalam perpres itu terutama adalah tentang jaminan sosialnya setidaknya kecelakaan kerja dan kematian begitu. Dan kalau dilihat sebenarnya berapa sih per orang gitu kan, hanya Rp16.800 per orang Pak. Dan itu sudah dapat JKK, JKM, kalau ada kecelakaan ditanggung semuanya, pengobatannya, santunan cacat total 68 juta, kalau ada yang meninggal seperti Afan kemarin dia kebetulan sudah kita perjuangkan punya BPJS, dapat 70 juta begitu, dan kalau sampai meninggal ada santunan kematian 42 juta, dan kalau kemudian anaknya itu Pak bisa dapat beasiswa 174 juta untuk TK, SD, SMA sampai perguruan tinggi untuk 2 orang Pak. Hanya dengan kita perjuangkan 16.800 per orang. Dan skemanya bisa itu dari operator, saya kira nanti dibicarakan. Tetapi ada tadi masukan dari teman-teman, mungkin kita tidak boleh melupakan bahwa sekarang sudah era otonomi daerah begitu, di mana yang namanya pajak kendaraan bermotor itu masuk ke dalam PAD. Dan oleh karena itu kemarin ada langkah yang cukup progresif diambil oleh Pemprov Jawa Barat yang memutuskan ada 3 juta pekerja informal yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk kawan-kawan driver online R2, R4
itu mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, terutama kecelakaan kerja dan kematian. Dari mana anggarannya? Ya sebetulnya seharusnya memang dari operator, dan nanti bagaimana untuk dapat pensiun dan hari tua itu adalah iuran dari para drivernya. Tapi sebelum itu semua, tentu saja menurut kami adalah hal yang sangat wajar dan masuk akal ketika itu sementara waktu belum ada payung hukum bisa dialokasikan juga dari APBD yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Dan juga ada tata kelola karena mereka ini sebenarnya tersebar di seluruh daerah di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi menyampaikan. Rasanya pembagian tanggung jawab itu juga tidak bisa sepenuhnya hanya dibebankan pada pemerintah pusat dan DPR RI. Ya, kita kan tahu teman-teman di DPR RI, Komisi 5 dan seterusnya terus-terusan kita memperjuangkan, tapi di era otonomi daerah kami kira juga baik kiranya dan tidak berpanjang lebar dengan segala hormat sambil menunggu pembahasan undang-undang sehingga insya Allah lahir undang-undang seperti di Singapura yang bernama Undang-Undang Platform Workers Bill. Lalu kemudian beberapa seminggu lalu ya, 28 Agustus Malaysia menerbitkan Gig Workers Bill ya. Dan Indonesia saya kira di bawah pimpinan DPR saat ini yang juga sangat progresif begitu, insya Allah akan lahir Undang-Undang Perlindungan Pekerja Platform Indonesia. Tapi sambil menunggu itu Pak, sambil menunggu undang-undang Pak, kalau boleh karena ini tidak bisa menunggu perlindungan itu, menunggu undang-undang, ya alhamdulillah kalau undang-undangnya cepat. Tapi kalau boleh Pak, saya mewakili teman-teman jaringan ini, kiranya bisa dikomunikasikan oleh pimpinan DPR. Apakah mungkin ada kebijaksanaan dari Bapak Presiden Prabowo, di mana peristiwa kemarin juga sebetulnya pemicunya adalah wafatnya saudara kami, sahabat kami Afan, begitu. Setidaknya ini juga menjadi obat bagi kita semua, begitu. Salah satu hal solusi adalah lahirnya, insya Allah, mudah-mudahan kabul, Perpres Perlindungan Pekerja Transportasi Online Indonesia. Yang di dalamnya jangan lupa ada arahan untuk pemerintah daerah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah mendengarkan perjuangan dan membantu perjuangan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Pak Saan bisa disimpulkan. Cukup ya, Bu Rike. Pertama, saya ingin tegaskan ya soal komitmen, keberpihakan dan kemauan dari pemerintah ya. Dalam hal ini dari Presiden Pak Prabowo terhadap para pekerja online, terutama pengemudi. Misalnya ketika menjelang Lebaran tuntutan Bapak Ibu terkait THR kan juga Pak Prabowo memperjuangkannya kan, alhamdulillah. Ini menurut saya adalah komitmen keberpihakan dan kemauan awal yang sudah dimulai oleh Presiden. Dan tentu yang kedua, dari apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami, tadi Pak Dasko juga sudah menyampaikan, bahwa tentu DPR bersama dengan pemerintah memiliki komitmen yang sama, memiliki kepedulian, keberpihakan dan kemauan yang sama, bagaimana para pekerja online dari berbagai asosiasi ini mendapatkan perlindungan, jaminan, dan tentu yang jauh lagi adalah soal kesejahteraan. Kan dari semua itu muaranya adalah bagaimana kesejahteraan para
pekerja online ini kesejahteraannya menjadi lebih baik, sehingga kehidupan masa depan, jaminan untuk anak dan sebagainya, sekolah itu menjadi lebih baik. Nah, maka apa yang disampaikan tadi, apakah nanti soal perpres terkait dengan soal pelindungan pekerja online, di dalamnya mengatur soal jaminan sosial. Tadi jaminan sosial misalnya, kita kan punya BPJS Ketenagakerjaan. Kan yang paling minimal saja misalnya, mengcover yang paling minimal itu kan soal kecelakaan dan kematian. 2 itu aja kan. Tapi kalau misalnya 3 tahun berturut-turut, itu kan juga bisa menjadi untuk beasiswa anak-anaknya kan, dari TK sampai sekolah. Ini kan yang paling minimal. Kecelakaan dan kematian itu kurang lebih 16.800. Jadi 16.800 rupiah per bulan kan itu, untuk 1 orang. Nah, kalau ini bisa dikolaborasikan antara mitra partner ya, pemerintah baik pusat maupun daerah, itu mungkin relatif tidak terlalu berat. Misalnya tadi Bu Rike misalnya mencontohkan di Jawa Barat 3 juta. Kalau saya hitung 3 juta, BPJS Ketenagakerjaan per bulan itu kurang lebih 51 miliar. Ya, hitung ya dengan 16.800 untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, hal-hal seperti ini nanti DPR akan coba sampaikan dengan pemerintah dan sebagainya. Jadi dalam ini Pak Dasko nanti akan sampaikan dengan apa yang sudah dimulai oleh Presiden Prabowo, itu mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Dan DPR sekali